الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصلوات الخمس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman, semoga senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum masuk ke materi Isra Mi'raj pada malam hari ini, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan memperingati peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj atau Al-Isra wal Mi'raj. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa latar belakang Nabi mendapatkan tiket untuk melakukan perjalanan paling prestis, perjalanan paling agung dan paling mulia? Ini sengaja kita pahami terlebih dahulu latar belakangnya. Agar apa? Agar kita juga dapat hadiah dari Allah. Gimana sih supaya dapat hadiah? Karena Al-Isra dan Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi. Isra dan Mi'raj itu adalah penghargaan Allah untuk Nabi. Isra dan Mi'raj itu menghapus seluruh kesedihan yang dialami Nabi pada masa lalu. Bahkan Isra Mi'raj itu membuat Nabi optimis menatap masa depan. Apa yang melatar belakangi Nabi itu sampai diberikan hadiah yang sangat luar biasa, yaitu Al-Isra dan Mi'raj? Jawabannya adalah karena keteguhan beliau di jalan dakwah dan kesabaran beliau di jalan dakwah. Makanya berlaku ayat yang jamaah sekalian yang jarang kita alami tapi sering kita baca. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali, itu berarti kalau kita sukses menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kalau kita bisa bersabar menghadapi ujian dalam hidup ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya yusra, yaitu kemudahan. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahas secara ringkas apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj itu terjadi. Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, ingatlah peristiwa di Taif. Taif itu salah satu puncak peristiwa penderitaan yang dialami oleh Nabi. Di Mekah beliau tidak diterima atau diusir, lalu mencari tempat yang lain yang diharapkan bisa menerima dakwah beliau, jalan kaki dari Mekah ke Taif, dengan harapan mereka mau menerima dakwah ini. Atau kalau tidak mau menerima, Nabi dibiarkan pergi dengan selamat saja. Tapi apa yang terjadi? Nabi kemudian dilempari, dicaci maki, sampai-sampai untuk menggambarkan betapa dahsyatnya keburukan yang dilakukan oleh orang kafir itu, sampai malaikat penjaga gunung saja sudah nggak tahan, nggak tega gitu melihat Nabi. Tetapi perhatikan ini latar belakang kenapa Nabi mendapatkan Isra Mi'raj. Ketika malaikat menawarkan itu, Nabi malah mengatakan, tidak wahai malaikat, jangan binasakan mereka. Nabi justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Pertama Nabi berdoa berikan hidayah. Kedua Nabi menyebut mereka itu kaumku. Ini luar biasa. Yang kedua Nabi mengungkapkan alasan mengapa jangan dibinasakan.
fa innahum la ya'lamun, mereka belum tahu. Bahkan Nabi mendoakan, saya berharap nanti dari keturunan mereka akan ada yang beriman kepada aku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, keteguhan, kesabaran seperti inilah yang kemudian membuat Nabi mendapatkan hadiah yang namanya Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi dilempari, dicaci maki sampai berlumuran darah, beliau berlari ke sebuah tempat di kebun, namanya kebun anggur. Nabi kemudian berlindung di tempat itu. Perhatikan doanya Nabi saat beliau mendapatkan hujatan, cacian, timpukan itu, apa doa Nabi? Sebagian akan saya terjemahkan doanya. Kata Nabi, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Perhatikan, Nabi tidak menyalahkan kaumnya, tetapi Nabi mengatakan, ya Allah, maafkan lemahnya kekuatanku, sedikit ikhtiarku, maafkan ya Allah, hinanya aku di hadapan manusia, maafkan aku. Perhatikan, seorang pemimpin itu tidak menyalahkan rakyatnya, tetapi dia senantiasa mengintrospeksi dirinya, maafkan kelemahanku. Lalu yang menarik dari bagian doa ini, Nabi SAW berkata, ya Allah, jika pukulan mereka, jika lemparan batu dari mereka itu bukan karena engkau sedang marah kepadaku, ini kalimat yang luar biasa, aku tidak peduli dengan apapun yang mereka lemparkan kepadaku, dengan cacian mereka tak peduli, asal ini bukan tanda engkau marah kepadaku. Dari doa ini jamaah sekalian, Nabi tidak ada permintaan. Ini yang menarik ya. Nabi gak ada permintaan di situ. Nabi cuma bilang, ya Allah, aku lemahnya kekuatanku, hinanya aku, sedikitnya usahaku. Nabi tidak meminta sesuatu, ya Allah hancurkan mereka, enggak. Kenapa jemaah sekalian ini penting saya sampaikan di awal? Karena ayat tentang Isra itu, ujung ayatnya itu menyebut dua Asmaul Husna. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Penutupnya yang menarik, Allah menyebut Maha mendengar, Maha melihat. Padahal kira-kira kalau perjalanan super canggih, Pak, dengan kecepatan tercepat yang belum pernah ada sebelumnya, terus perjalanan itu ke suatu tempat yang belum pernah orang pernah melakukan perjalanan seperti itu, kira-kira Asmaul Husnanya yang pas-pas sesungguhnya Allah Maha apa kira-kira? Maha kuasa. Terus apa lagi? Perkasa. Terus Maha apa lagi? Maha kuat. Betul kan? Tapi Isra itu Allah tutup dengan dua Asmaul Husna. Sesungguhnya aku itu Maha mendengar dan Maha melihat kamu. Apa yang Allah ingin katakan? Muhammad, aku mendengar doamu waktu di Taif engkau mengadu kepadaku. Muhammad, aku melihat kesabaranmu di dalam berdakwah, keteguhanmu, keistiqomahanmu. Aku melihat itu semua. Aku mendengar doamu. Maka kata itu, wahai Muhammad, aku undang engkau untuk Isra dan Mi'raj. Pelajarannya apa jemaah sekalian? Pelajarannya adalah kesulitan itu, penderitaan itu
membuat kita berpakaian dengan pakaian kehambaan. Ini agak sedikit berpikir. Kira-kira kalau lagi kaya, doanya gimana? Kalau lagi banyak duit, khusyuk atau biasa aja? Menghibah atau enggak? Enggak, betul lagi. Tapi kalau kita lagi mendapatkan penderitaan, kira-kira doanya seperti apa? Khusyuk. Maka itulah yang terjadi pada Nabi SAW ketika terjadi kejadian di Taif. Beliau dilempari dengan batu, terluka sampai berlari untuk mencari tempat perlindungan. Saat itulah beliau mendatangi Allah. Allahumma inni ashku. Ya Allah, aku adukan kepadamu. Aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diriku itu. Itu sebuah kehambaan yang luar biasa saat itu. Makanya di saat-saat seperti itu orang akan merasakan ketersambungan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, aku mendengar ya. Aku mendengar hamba doa. Aku mendengar curhat. Kenapa doa kita jangan didengar? Karena kita tidak berdoa sebagaimana orang yang sedang menderita. Rata-rata doa kita, amin. Allahumma firlana dzunubana wa limu. Kita enggak betul-betul memperlihatkan kepada Allah kehambaan kita, kehinaan kita. Itu yang membuat doa kita tidak didengar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah hadiah Isra Mi'raj ini sebagai hadiah dari kesabaran beliau di dalam berdakwah, dari konsistensi beliau di dalam berdakwah. Hadiah ini, Isra Mi'raj ini adalah hadiah disebabkan oleh sebuah usaha yang beliau takkan lelah jalan. Pelajarannya apa teman sekalian? Tidak mungkin kalau kita lulus ujian lalu kemudian Allah tidak kasih hadiah gitu. Karena sudah merupakan janji Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya sudah melihat orang-orang yang berbisnis lalu bangkrut dan dia terus bersabar bisnis, itu bisa luar biasa bisnisnya seperti ini. Dan saya sudah ketemu orang seperti itu. Saya melihat banyak orang-orang yang hidup dalam penuh penderitaan, cobaan hidup, lalu dia tetap bersabar, konsisten, tetap berikhtiar, berdoa, kehidupannya kemudian berubah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah itu menguji untuk menghadiahi. Saya ulang lagi, menguji untuk memberi hadiah kepada kita. Kalau lulus nih saya kasih hadiah. Allah menguji bukan untuk mengetahui apakah kita mampu sabar atau tidak. Karena Allah tahu gak kita itu mampu atau tidak? Tahu. Tetapi Allah cuma menguji, ini orang mau sabar apa enggak. Bukan mampu sabar atau tidak. Allah tahu kita mampu sabar. Tapi Allah cuma pengen tahu apakah orang ini mau sabar atau tidak. Apakah orang ini mau ridho atau tidak? Orang ini mau istiqomah atau tidak? Ketika terbukti istiqomah, ridho, maka yang terjadi apa? Hadiah. Dan tentu bagi Nabi adalah hadiah yang sangat luar biasa, yaitu beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya pikir dalam hidup kita ini mestinya kita udah banyak hadiah. Berapa tahun kita ini mengalami COVID-19? Hah? Apa 3 tahun? Sudah dapat hadiah belum? Sudah dapat hadiah belum? Nah ini coba logikanya ngapain sih Allah nyusahin kita tuh ngapain? Allah bisa gak menghalangi? Walaupun misalkan ada orang mau bikin virus, tiba-tiba virus ini gak jadi karena Allah berkehendak, bisa gak? Mau mengatakan Bill Gates lah yang merekayasa virus ini atau siapapun misalkan seperti itu, tapi Allah bisa nggak kemudian menggagalkan usaha itu? Bisa. Tapi kenyataannya virus itu ada nggak di tengah-tengah kita? Ada. Kalau diizinkan Allah, kira-kira mungkinkah ada sebuah peristiwa terjadi tanpa sebuah maksud dan tujuan?
Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa sebuah alasan. Maka sebenarnya di hari-hari ini kita mestinya sudah mulai memetik hadiah dari Allah. Gak usah cerita, cuma angkat tangan saja. Siapa yang sudah merasakan ada hadiah dari Allah? Gak usah cerita nanti hadiahnya apa. Hah? Ada? Ada ya? Ya, hadiahnya apa, rahasia ya? Betul nggak? Ada Pak? Demi Allah Pak, kalau kita lulus, sabar. Nggak mungkin Allah menyamakan yang lulus dengan yang tidak. Demi Allah, ketika kita menyikapi ujian dengan sikap yang benar, sebagaimana Nabi Isra dan Mi'raj kan, kita akan diberi pemberian dalam bentuk yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah hukum yang Allah tetapkan, sebagaimana Bapak kalau melempar ini ke atas, jatuhnya kemana? Ke bawah. Ini hukum sudah qanun, sudah menjadi rumus. Inna nasra ma'as sabri, pertolongan itu bersama sabar. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Kalau saya ditanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya bilang, saya karena melihat sesuatu itu dengan kacamata Quran dari awal, saya lihat peristiwa ini pasti Allah mau menguji ini. Dari awal itu saya bilang, ya Allah, aku akan bersabar dan aku akan ridho. Aku tetap husnuzan kepadamu. Kenapa? Karena dari awal sudah ada ayat-ayat yang pernah saya pelajari. Apa yang terjadi Pak? Kalau dulu saya sering offline kajian ke perkantoran, berarti berapa jam Pak saya harus pergi ke kantor? Kalau daerah Jakarta, pergi 1 jam, pulang 1 jam, oke ya? Belum ngobrolnya, berarti 3 jam di kantor itu. Sekarang ini kajian tetap ada, tapi di rumah Zoom. Menarik gak? Saya perlu kena macet gak? Subhanallah. Beberapa perkantoran itu ada pengajian tanpa saya harus hadir. Yang menarik lagi, kadang-kadang saya jalan sama istri saya, mumpung lagi ada waktu, kadang-kadang kita jalan-jalan ke taman mana gitu, sambil bawa laptop saya. Jam adanya pengajian, kita zoom dulu ya sebentar. Subhanallah, itu salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan yang menarik lagi, tentu banyak, saya yakin di sini banyak cerita-cerita yang luar biasa. Yang luar biasa lagi adalah dulu kalau kajian offline, tok nggak ada online. Tapi sekarang di mana-mana ketika ada kajian, yang hadir ada, yang online juga ada. Bahkan lintas tempat, lintas pulau kita ngaji, tapi yang menyaksikan kita ada yang di Palembang, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, dan luar biasa. Itu salah satu karunia dari Allah Subhanahu. Dan tentu banyak hal yang kita tidak ceritakan. Yang ingin saya sampaikan, Isra dan Mi'raj itu akibat dari keridhaan Nabi atas apa yang menimpa beliau. Sampai Nabi berkata, ya Allah, kalau lemparan mereka, cacian mereka, hujatan mereka, mengusirnya mereka dari Mekah, itu bukan karena engkau sedang marah kepadaku, ya Allah. Gak apa-apa deh, engkau boleh menegurku, engkau boleh menimpakan apapun kepadaku, asal engkau ridho kepadaku. Itu yang dikatakan Nabi. Disebabkan oleh ini datang ada Islam. Allah itu sekarang ini sedang melihat-lihat kita. Saya tuh ingin ngasih sesuatu kepada si fulan, dia lulus apa enggak ya? Ibaratnya tuh kita udah, kalau kita mau ngasih hadiah anak itu sudah kita kantongin tuh duit itu. Anak ini nanti dia mau ngaji apa enggak ya? Gitu. Udah kita kantongin tuh duit. Pas jamnya ngaji dia nggak jadi ngaji. Kita kasih nggak? Nggak jadi. Kehidupan dalam kesulitan kehidupan kita ini Allah juga sudah siapkan hadiah. Dia sabar gak ya? Dia ridho, dia istiqomah. Kalau kita terbukti
istiqomah, terbukti sabar, terbukti ridho bi Allah. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ini ya pendahuluan. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan, mari kita masuk ke ayat tentang peristiwa Isra. Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj, naik. Bagaimana kejadiannya? Ketika Nabi dari Taif tadi pulang kembali ke Mekah, setelah beberapa hari itu beliau tidur. Ada yang mengatakan tidur di rumahnya, ada yang mengatakan tidur di rumah sepupunya, ada yang mengatakan tidur di dekat Ka'bah itu. Saya juga pernah tertidur di dekat Ka'bah itu. Waktu saya jadi guide, biasanya pulang terakhir. Jamaah kan sudah pulang semua tuh. Kita jadi guide dari Mesir, dari kedutaan di Indonesia, kan terakhir pulangnya. Terus jamaah udah selesai, tapi sepi ya Pak? Sepi, orang pada pulang semua. Jadi bisa tidur di depan Ka'bah ini. Jadi alhamdulillah pernah ngalamin tidur di dekat makam Ibrahim itu. Beliau ada yang mengatakan tidur di rumahnya atau tidur di rumah sepupunya. Ketika di malam hari itu tiba-tiba malaikat Jibril membangunkan beliau, lalu memerintahkan beliau untuk berwudu. Setelah memerintahkan beliau untuk berwudu, malaikat Jibril kemudian memerintahkan Nabi untuk melakukan tawaf 7 kali. Setelah itu disiapkanlah oleh Jibril kendaraan yang bernama Buraq. Lalu Jibril menyampaikan bahwa engkau akan diperjalankan wahai Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang menarik dari perjalanan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perjalanan itu di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ada apa dengan malam? Ya mas kalian yang dimuliakan, malam ini dihargai oleh orang jahat, dihargai juga oleh orang soleh. Berarti yang nggak menghargai malam, ya bukan orang jahat, bukan orang soleh juga. Jadi gak jelas. Orang jahat melakukan kejahatan, kemaksiatan itu kapan? Malam hari. Makanya wa min syarri ghasikin idza waqa. Orang baik memanfaatkan malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran. Salat malam baca Quran. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waq'an. Sesungguhnya bacaan di malam hari itu pengaruhnya dahsyat ke dalam hati. Itu artinya apa? Kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan spiritual, kalau kita ingin mengalami perasaan yang sangat luar biasa, berkomunikasi dengan Allah, maka waktu terbaik untuk meningkatkan spiritual itu adalah melakukan salat, beribadah di malam. Ya jemaah sekalian yang dimuliakan. Kenapa? Gampangnya begini. Kalau siang hari ibarat kaca, terus banyak yang lewat, ya kan? Banyak yang lewat, noise, betul kan? Tapi kalau malam hari aktivitas hening, berarti kalau ada kaca itu satu objek saja yang kesini. Karena itu saya mau tanya, kalau panggilan sholat 5 waktu, yang memanggil siapa? Muazzin, betul. Kalau sholat malam yang memanggil siapa? Ya ayyuhal muzammil. Gak ada azannya kan? Subhanallah.
Di jamaah sekalian nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailan, di sini malam. Kenapa lagi menggunakan kata malam? Kenapa di situ harus ada malam? Berarti itu ada bagian material buminya. Kan siang malam itu adanya di mana? Di bumi, di luar bumi. Karena Nabi harus memberikan bukti kepada orang-orang yang tidak percaya adanya Isra Mi'raj tadi dengan bukti-bukti material. Makanya Nabi harus masuk di alam materi, yaitu adanya malam itu sendiri. Supaya apa? Supaya Nabi nanti mampu menceritakan apa yang beliau lihat di perjalanan itu. Tapi kalau beliau keluar dari alam materi, nanti orang-orang bertanya, apa buktinya engkau pergi Isra Mi'raj? Maka Nabi tidak bisa menceritakannya. Kenapa? Karena beliau bukan di alam materi. Makanya alamnya materi, lailan, memasuki ruang waktu agar Nabi bisa menceritakan detail apa saja yang beliau lihat pada perjalanan. Subhanalladzi asra. Kemudian yang berikutnya, bi'abdihi. Mestinya bi'abdihi dulu baru lailan. Apa arti abdihi? Hamba. Kenapa di sini disebut abdi? Karena perjalanan Nabi ini perjalanan paling canggih, paling cepat, paling prestis, paling bergengsi, paling agung. Maka Allah ingin berkata kepada Nabi Muhammad, sehebat apapun yang kau alami dalam perjalanan ini, ingat ya, jangan lupa diri, engkau adalah hamba, engkau bukan Tuhan. Ini penting. Karena teman-teman biasanya yang suka ke Eropa, kira-kira bangga kalau kita pulang kali ke Eropa? Bangga nggak? Kira-kira sering posting nggak di sosmed foto-fotonya? Kadang-kadang bisanya pun dipoto. Nih, bisa. Oh, pokoknya semua momentum orang Indonesia, tahu sendiri kan? Kenapa? Rasanya tuh gagah, sebuah kebanggaan, sebuah prestasi, sehingga kita merasa di atas angin. Lalu bagaimana yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Perjalanan yang sangat luar biasa dengan menggunakan kendaraan yang tidak ada Nabi sebelumnya menggunakan kendaraan itu. Ke sebuah tempat yang tidak ada Nabi pernah sampai ke tempat itu, yaitu Sidratul Muntaha. Itu bisa mengundang kebanggaan dan kesombongan. Lalu Allah mengatakan, Muhammad, ingat, engkau adalah hamba. Dan memang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu kita sering ucapkan ke dalam diri kita saat kita mendapatkan prestasi hebat, ingatlah, engkau adalah hamba. Makanya ketika Nabi Yusuf berada di kekuasaan, beliau kemudian diingatkan kepada ketawaduan. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan susulkanlah aku kepada orang saleh. Seolah-olah ada orang saleh duluan, Nabi Yusuf dahulu. Maka pelajaran bi'abdihi ini jamaah sekalian adalah hendaknya setiap kali kita mendapatkan prestasi, ingat, anta abdullah. Naik jabatan kita, ingat, anta abdullah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa kemana? Ke 7 langit. Pertanyaan saya, memang nggak bisa apa? Langsung dari Masjidil Haram ke langit ke-7 apa nggak bisa? Bisa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Untuk mengingatkan umat Islam yang sekarang bahwa pembelaan kita kepada Masjidil Aqsa itulah mengapa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal bisa langsung ke langit. Untuk menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tanggung jawab umat Islam. Makanya ketika Nabi di Masjidil Aqsa, yang jadi imamnya para Nabi siapa? Tuan rumah. Kecuali kalau tuan rumahnya ustaz aja, baru saya boleh imam.
Tuan rumahlah yang menjadi imam di rumah seseorang, meskipun bacaannya tidak lebih banyak daripada seorang ustaz. Kecuali kalau dibilang ustaz, silakan ustaz yang imam. Nah, kalau Nabi sebagai imam di Masjidil Aqsa, berarti pemilik Masjidil Aqsa itu umat apa? Umat Islam. Maka Isra Mi'raj ini mengingatkan kita bahwa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Masjidil Aqsa adalah amanah dari Nabi SAW untuk kita jaga sampai hari ini. Bahkan Masjidil Aqsa itu disebut dalam surah At-Tin. Tadi tidak faktor kebetulan imam kita nggak janjian saya. Beliau membaca surah At-Tin. Wat-tini wa turisi wa hadza. Saya nggak tafsirkan dulu ayat yang pertama wat-tini wa zaitun. Wa turisinin, dan demi bukit Tursina, tempat siapa terima wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Itu mana? Negeri yang aman mana? Mekah. Nah, kalau dua ayat ini tafsirnya, satunya tempat Nabi Musa menerima wahyu, yang terakhir adalah tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, berarti wat-tini wa zaitun itu di mana? Tempat Nabi Isa menerima wahyu. Di mana itu? Masjidil Aqsa. Maka wat-tini wa zaitun itu demi Masjidil Aqsa. Demi bumi Palestina. Wa turisinin demi tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah. Dan Allah bersumpah 3 tempat suci, tempat turunnya wahyu. Salah satunya adalah Palestina disebut. Jadi urusan Palestina itu urusan umat Islam. Wa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu disebut perjalanan yang sangat singkat, karena Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik langit ke-7 itu, turun lagi itu kasurnya masih hangat. Kasurnya masih hangat. Cepat kan? Cepat. Kenapa cepat? Karena kendaraannya adalah murah. Gampangnya begini, antum kalau naik motor ke Arab sana berapa sampainya? Tapi kalau naik pesawat 10 sampai 11 jam. Ya kan? Oke ya? Itu artinya apa? Sesuatu itu sangat tergantung kepada wahana yang kita kendarai. Oke. Kira-kira kalau Rossi pakai motor apa dia itu? Hah? Motor balap, MotoGP kan? Oke. Kalau seandainya Pak Mandiri yang pakai MotoGP itu kira-kira bisa nggak secepat itu? Hah? Artinya kendaraannya cepat harus sesuai juga dengan orang yang mengendarainya ini. Jadi matching. Umat Islam ini punya Quran yang keren, tapi orang-orang Islamnya nggak keren, nggak matching. Coba tadi motor balap dikendarai oleh orang yang baru belajar motor, nggak matching. Nabi Muhammad itu diberikan kendaraan yang bernama Buraq. Buraq itu artinya kilat, tapi dia adalah hewan, kata Nabi, yang warnanya putih, tidak lebih besar daripada kuda, ya. Kemudian dia di atas keledai, tapi di bawah kuda. Dan kecepatannya, kata Nabi, kakinya sudah sampai sejauh mata dia memandang. Pandangnya berapa kilo, kakinya sudah sampai ke situ. Ini adalah kecepatan cahaya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kecepatan seperti itu sampai sekarang ini belum ada teknologinya orang bisa melakukan kecepatan itu. Namanya teleportasi. Memindahkan suatu benda yang memiliki massa yang berat ke suatu tempat
dengan kecepatan detik itu langsung sampai di tempat itu. Ini sampai sekarang orang belum bisa menalarinya. Nalarinya bisa, tetapi eksperimennya ada nggak yang bisa dilakukan sampai sekarang seperti itu? Belum ada. Rumusnya ada, tapi pembuktiannya yang belum ada saat ini. Inilah mengapa perjalanan itu disebut dengan subhana. Apa arti subhana? Maha suci. Apa arti maha suci, Pak? Maha suci dari kekurangan, maha suci dari kelemahan, maha suci dari kelambatan, suci dari segala macam kekurangan, berarti sempurna. Maka Allah ingin mengatakan perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Allah yang maha subuh, yang maha suci, maha sempurna. Jamaah sekalian ada pertanyaan saya, Nabi berarti waktu Isra Mi'raj diperjalankan atau berjalan sendiri? Hah? Diperjalankan. Naik kendaraan atau tidak naik kendaraan? Itu artinya apa? Artinya kalau kita ingin percepatan dalam kehidupan ini, kita harus butuh kendaraan. Kita harus butuh wahana. Setuju? Nah, umat Islam tidak mengambil inspirasi ini. Jadi tubuh pernah naik ini gak? Halilintar di Ancol. Rasanya pengen apa tuh? Pengen copot kan? Itu kecepatan segitu loh. Kalau 3 kali lipat itu kecepatannya kira-kira copot gak? Hah? Lepas. Oke ya? Nah, kecepatan Nabi itu kecepatan cahaya. Logisnya copot. Tapi kenapa gak copot? Enggak copot. Ini aja. Kalau kita naik pesawat, tapi kita nggak di dalam pesawat, tapi di atas pesawat itu, apa yang akan terjadi? Bukan cuma masuk angin, apa yang akan terjadi? Kita sesak nafas, tubuh kita nggak kuat, betul? Tapi kalau kita ada di dalam pesawat, bagaimana? Nabi tadi di dalam kendaraan itu yang pertama apa? Sehingga suhunya segala macam itu sudah sistem yang mengaturnya. Sehingga kalau Nabi ini kemudian bisa melakukan perjalanan secepat itu jawabannya karena Nabi diperjalankan oleh Allah melalui sebuah wahana yang bernama dengan buraq. Atau kalau mau digambarkan adalah seperti seorang masuk dalam kapsul. Kapsul ini sebagai pelindung. Makanya Nabi itu Isra dan Mi'rajnya bukan cuma dengan jasadnya, bukan cuma dengan ruhnya, tapi dengan apa? Jasadnya. Makanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa pakai kata hamba? Karena jasad dan ruh. Kalau cuma ruh doang, makanya subhanalladzi asra bi ruhihi. Kalau cuma jasadnya saja, subhanalladzi asra bi mayyitihi, mayyit, jasadnya doang. Tapi karena ini perjalanan jasmani dan rohani, subhanalladzi asra bi abdihi. Terakhir, karena udah kasih waktu. Nabi kendaraannya buraq. Yang nemenin siapa? Antum, kita semua kalau mau melakukan perjalanan cepat dalam hidup ini, cepat sukses, cepat soleh, cepat hafal Quran, harus punya teman yang hebat. Lalu kendaraannya harus kendaraan yang hebat, yang canggih. Teman yang hebat. Jadi kalau boleh bilang sarananya sarana yang berkualitas sehingga mempercepat. Sahabatnya orang-orang yang kuat, yang hebat, yang semangat, maka antum akan melakukan Isra, perjalanan cepat dalam kehidupan ini. Jadi, tapi kalau kita temannya di bawah kita, semangat ibadahnya, apalannya di bawah kita, ilmunya di bawah kita,
gak akan mengalami percepatan. Maka yuk kita Isra, yuk kita Mi'raj pertama dengan mencari sarana yang akan mempercepat diri kita seperti yang menurut. Yuk cari teman yang akan membakar semangat ketaatan kita dan semangat hidup kita. Itu kira-kira pelajarannya. Tidak biasa kan? Tidak biasa, karena kalau udah biasa biasanya diulang-ulang lagi ceritanya. Saya menyampaikan yang sisi lain, angle-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.